Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Kita akan membahas untuk skenario kedua ya hari ini. Untuk PBL-nya besok kan ya? Eh, Ya, oke. Semoga nggak lama ya. Mau ngerjain skripsi kan? iya, Skripsinya tentang apa? udah. Hmm, my Ini God. perbandingan laparoskopi sama laparotomi sih. Oh, berarti pakai rekam medis gitu. Iya. Oke. Susah nggak, Kak? Kenapa? Susah nggak? Kayaknya mungkin bukan lebih ke susahnya ya, lebih ke make sampelnya jadi banyak nggak sih lumayan yang harus diambil gitu nggak sih? Iya sih, ya udahlah. Kamu Dokter sampel yang masih juga sampelnya berapa? nggak tahu. Oh belum 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 ini belum ngitung gitu. Belum. Baru Oh, mulai bab satu. oh alah. Iya ding, tapi kan iya bener dong semester 6 kan. Iya bener sih. Ya, semangat semangat. Gampang gampang. Aman. Nen. Amin. Oke, yaudah kita mulai dulu untuk skenario kedua ya. Ini PPT-nya aku udah kirimin ke kamu. Oke, jadi kita akan membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Nah, ini kita masih di blok sistem Indra, tapi di kasus ini tuh kayaknya kita ganti panca indera ya. Ini dia hari ini kita belajarnya tentang telinga ya. Kemarin kan yang kasus pertama itu mata ya. Oke, kita langsung aja. Nah, ini dia kasusnya ya. Judulnya adalah telinga terasa penuh ya. Seorang wanita usia 20 tahun datang dengan keluhan telinga terasa penuh sejak 1 minggu. Oke, ini berarti keluhan utamanya adalah telinga penuh ya, gitu. Karena keluhan utama ini penting ya untuk tahu, untuk kita tuh bisa mikir nanti nih diagnosisnya ke arah mana dan diagnosis bandingnya apa aja. Kemudian telinga dirasakan penuh pada kedua telinga, ya. Awalnya pasien memang sering mengorek telinganya setiap habis mandi pagi, kemudian lama-kelamaan pasien merasa telinganya penuh sehingga terasa tidak dapat mendengar dengan jelas. Oke, dan telinga juga dirasakan gatal. Kemudian 1 hari setelahnya, pasien merasa nyeri saat menekan bagian luar telinga, ya, baik yang kanan maupun yang kiri. Dan riwayat dengan mengorek telinga dengan cotton buds itu ada. Kemudian riwayat keluar cairan telinga di sangkal. Nah, ini nanti berarti kita bisa menyingkirkan kemungkinan ke arah infeksi ya gitu karena biasanya cairan-cairan itu hubungannya sama infeksi gitu. Kemudian telinga berdenging kadang-kadang dirasakan oleh pasien ya. Telinga berdenging ini nama istilahnya adalah tinnitus ya. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan dan memberikan tata laksana untuk mengeluarkan sumbatan pada liang telinga dan menyarankan pasien agar menjaga kebersihan telinga menurut ajaran Islam dan tidak mengorek telinga ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari sini aja tuh kita udah bisa mikir, dia udah ada arahnya nih ya. Telinga terasa penuh, kemudian terasa ada sumbatan-sumbatan gitu, terus dia sering korek kuping pakai cotton buds ya. Terus tapi nggak ada keluar cairan nih gitu. Nah, berarti kemungkinan masalahnya itu bukan ke arah infeksi, tapi penyebab lain yaitu eh serumen prop ya. Mengarah ke Semen prop ini adalah penumpukan, nanti kita bahas lebih detail, penumpukan em, cairan serumen pada telinga ya. Sebenarnya itu tuh adalah hal yang normal, tapi karena berbagai hal dia malah jadi menumpuk dan bikin keluhan-keluhan pada pasien gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya kita bahas dulu beberapa istilah yang ada. Mungkin ya di sini telinga terasa penuh. Ini sebenarnya lebih ke sensasi subjektif ya. Akibat adanya obstruksi atau sumbatan di liang telinga. Akibat berbagai hal. Salah satunya adalah penumpukan serumen. Pasti bikin telinga terasa penuh ya. Kemudian liang telinga atau meatus acousticus externus. Ini adalah saluran yang menghubungkan daun telinga atau auricula ya. Auricula dengan membran timpani. Atau ini tuh adalah saluran sepanjang telinga luar kita, gitu ya, bagian telinga luar tuh. Dan dia ada produksi serumen ya untuk melindungi struktur telinga. Kemudian serumen atau earwax ini adalah sekresi dari hasil kelenjar seruminosa dan kelenjar sebasea di liang telinga tadi ya, di meatus acousticus externus yang berfungsi untuk melindungi telinga dari berbagai hal ya, seperti debu, mikroorganisme, benda asing dan menjaga kelembapan
di liang telinga. Kemudian ini kalau di kasusnya sebenarnya di kasusnya nggak ada sih, cuma ini kita bahas dulu yang ngarah ke situ ya. Ada sumbatan serumen. Kalau sumbatan serumen ini penumpukan dari serumen tadi ya, yang normal, tapi dia lama-lama bisa menumpuk dan mengeras dan menyumbat liang telinga sehingga menyebabkan rasa seperti rasa penuh ya. Kemudian gatal pada telinga ini sensasi ingin menggaruk pada liang telinga ya, biasanya bisa akibat iritasi, alergi, infeksi ataupun penumpukan serumen ya. Jadi bukan cuma infeksi aja nih yang bisa bikin gatal gitu ya. Dan tadi kan kita nggak ada keluar cairan nih, jadi kemungkinan ke arah infeksi itu bisa disingkirkan dulu. Kemudian nyeri telinga ini pada telinga luar ya. Biasanya kalau di telinga luar itu sakitnya itu di area tragus. Nah, nanti tuh kita lihat ya tragus itu di mana. Nanti tuh kalau kayak di kasus ini biasanya kalau tragusnya itu ditekan atau agak kayak ditarik gitu, nah itu yang kerasa nyeri. Beda sama nyeri telinga yang dari dari telinga di dalam ya. Kemudian tinnitus atau telinga berdenging ini persepsi bunyi tanpa adanya sumber suara eksternal, jadi kayak berdenging gitu ya, atau ya. Kemudian cairan telinga itu istilah medisnya adalah otore. Ini cairan yang berupa bisa cairan serosa, bisa cairan purulen, atau bisa juga darah, tergantung dari penyebabnya apa. Biasanya adanya infeksi atau ada perforasi dari membran timpani. Perforasi membran timpani itu membran timpani atau gendang telinganya itu em, perforasi, berarti dia lepas lah gitu ibaratnya ya, atau bolong gitu ya. Atau robek. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa poin masalah yang ada di kasus ini yang bisa kita bahas ya. Nah, ini tadi telinga terasa penuh ya. Telinga terasa penuh berarti kemungkinan ada obstruksi ya. Obstruksi biasanya kemungkinan bisa disebabkan oleh adanya impaksi dari serumen. Impaksi dari serumen itu adalah penumpukan tadi ya serumennya. Kemudian telinga dirasakan penuh pada kedua telinga. Pada kedua telinga berarti ini berkaitan dengan kebiasaan dari mengorek telinga yang itu. Karena kan namanya kita bersihin telinga atau ngorek telinga pakai cotton bud kan nggak mungkin satu telinga doang yang kita bersihin kan. Pasti kita kanan kiri ngebersihinnya gitu. Jadi sesuai nih ya kayak di pasien ini dia punya kebiasaan mengorek telinga. Jadi pasti dua-duanya gitu ya. Dan sering mengorek telinga ya. Sering mengorek telinga ini sebenarnya sebagai faktor resiko terkait trauma mekanik yang bisa menyebabkan impaksi serumen ya. Kenapa? Karena serumen yang harusnya tuh dia keluar gitu ya, keluar sendiri dari telinga setelah dia selesai melakukan tugasnya untuk membersihkan telinga, tapi malah jadi kedorong ke dalam lagi karena pasiennya tuh ngedorong atau ngorek telinganya pakai cotton bud itu ya. Oke. Kemudian di sini ada disebutin bahwa telinganya terasa semakin penuh. Jadi ini adanya progresivitas ya, progresivitas sumbatan karena kan serumen itu pasti diproduksi setiap hari dan kalau dibiarin pasti makin bikin parah ya. Dan tidak dapat mendengar dengan jelas, ini kemungkinan adanya gangguan pendengaran yang sifatnya itu ke arah tuli konduktif ya, karena adanya hambatan pada liang telinga atau si meatus acousticus externus tadi. Tuh ya, jadi tuli konduktif itu adalah tuli atau penurunan fungsi pendengaran yang terjadi akibat kelainan pada struktural anatomi saluran telinganya. Gitu ya. Sedangkan kalau tuli sensori neural, nanti mungkin akan dibahas juga di penyakit lain ya. Kalau tuli sensori neural itu dia akibat kelainan di persarafannya gitu. Nanti jadi yang bermasalah mungkin nervus delapannya biasanya ya, nervus vestibulocochlearisnya gitu. Tapi kalau masalahnya adalah di strukturnya, berarti ini dia akan mengarah ke tuli konduktif ya. Kemudian telinga juga dirasakan gatal. Berarti ada gatal berarti akibat adanya iritasi ya. Iritasi atau ada peradangan juga bisa bikin gas gatal ya, bukan hanya infeksi saja. Dan ini sesuai juga ya pada kasus ini pasti dia akan mengalami iritasi karena sering dikorek-korek pakai cotton bud. Kemudian ada nyeri saat menekan bagian luar. Nah, ini berarti nyeri tekan auricula dan kemungkinan nyerinya di area tragus biasanya ya. Nah, ini nanti membuat em, kita berpikir ke arah diagnosis tambahan atau diagnosis lanjutan, yaitu ke arah otitis eksterna atau peradangan pada telinga luar ya. Hal ini bisa disebabkan oleh trauma ataupun infeksi ataupun tadi dari impaksi serumen yang berkepanjangan ya, terus dia bikin peradangan, nah lama-lama akan menciptakan kondisi otitis eksterna atau peradangan pada telinga luar. Karena kalau hanya serumen prop aja atau impaksi serumen aja, itu tuh nggak akan bikin nyeri di bagian telinga luar harusnya gitu. Nah,
nyeri itu akan terjadi kalau telinga luarnya sudah mengalami peradangan, baru dia akan terasa nyeri. Jadi kasus ini tuh lumayan challenging karena kalau menurut aku dia diagnosisnya tuh ada dua gitu. Jadi cerumen impacted cerumen, terus cerumen prop atau impaksi cerumen disertai dengan otitis eksterna gitu ya. Oke, kemudian riwayat mengorek telinga ini faktor resiko ya, utama bahkan ya. Kemudian riwayat keluar cairan di sangkal, berarti kemungkinan ke arah infeksi dan ke arah otitis media, peradangan telinga tengah itu di sangkal ya. Ini telinga tengah. Karena biasanya ada cairan-cairan itu masalahnya di telinga tengah ya, otitis media. Telinga kadang berdenging. Oke, berarti akibat adanya tadi ya gangguan eh, konduksi suara atau tuli konduktif akibat sumbatan ya. Kemudian nanti dokter melakukan pemeriksaan yang kemungkinan dilakukan adalah otoskop. Nanti kita bahas otoskopnya seperti apa. Kemudian mengeluarkan sumbatan pada yang telinga ini berarti tata laksana dari impaksi serumen ya. Biasanya memang akan ada tindakan langsung oleh dokter untuk mengeluarkan si serumennya ya. Hmm. Kemudian disarankan tidak mengorek telinga ini adalah tata laksana non farmakologi ya pada pasien serumen prop atau impaksi serumen untuk preventif, edukasi preventif supaya tidak terjadi lagi selanjutnya. Tuh ya, karena ini adalah penyebab utamanya salah satunya ya. Oke, jadi dari situ kita akan membahas beberapa hal. Pertama, apa yang dimaksud dengan telinga terasa penuh dan bagaimana klasifikasi atau diagnosis bandingnya ya. Kemudian anatomi dan fungsi telinga luar khususnya ya serta fungsi serumen itu apa sebenarnya ya. Karena serumen ini sebenarnya sesuatu yang bermanfaat buat telinga kita. Kemudian apa kemungkinan diagnosis, lalu bagaimana mekanisme terjadinya impaksi serumen dan faktor resikonya, kemudian otitis eksterna dan penyebabnya apa, kemudian penegakan diagnosisnya apa yang perlu kita lakukan ya khususnya pada kelainan di telinga luar dan terkait di kasus ini ada impaksi serumen dan otitis eksterna. Terus klasifikasi otitis eksterna apa aja, kemudian tata laksana ya keduanya lalu komplikasi dan menjaga dan memelihara kesehatan telinga sesuai ajaran Islam ya. Oke. Nah, kita ke bagian nomor satu terlebih dahulu ya. Jadi apa yang maksud dengan telinga terasa penuh ya? Jadi tadi telinga terasa penuh, ini istilahnya adalah earfulness atau aural fullness ya. Ini sensasi subjektif yang dirasakan oleh setiap orang mungkin beda-beda ya ketahanannya dan batas keluhannya gitu ya. Nah, ini terjadi akibat adanya sumbatan ya, paling sering sumbatan atau tekanan pada telinga ya. Dan biasanya itu akan menyebabkan gangguan pada fungsi pendengaran. Makanya pasien itu akhirnya akan mengeluh dan datang gitu. Karena kayak kebayang ya penuh dan nggak bisa denger. Mungkin kalau kita sering ngalaminnya kalau misalkan naik pesawat tapi sambil sambil pilek gitu itu kadang pas mau naik atau mau turun tuh langsung sakit telinganya dan kayak dengung dan kayak langsung penuh gitu tiba-tiba kan. Nah, kalau itu karena ada perubahan tekanan sebenarnya. Tapi kalau pada pasien seperti ini kemungkinan ke arah adanya sumbatan ya. Oke. Nah, ini bisa berasal dari berbagai bagian di telinga ya, gangguannya bisa dari telinga entah itu luar, tengah maupun dalam. Nanti kita sesuaikan lagi dengan gejala-gejala lain dan penemuan lainnya ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan kita dapat pasien dengan aural fullness atau telinga terasa penuh, nah kita A6 PF lengkap semuanya ya. A6 PF di kalau di sistem THT itu khususnya otoskop ya, otoskopi ya itu penting banget ya kita cek. Nanti kita lihat ya ada masalah apa kira-kira apakah otological cause ya, kita treat penyakitnya apa, misalkan cerumen prop ya udah itu kan otological cause ya. Jadi dari telinganya memang ada masalah, kita tata laksana sesuai. Kalau non otological cause mungkin ada penyebab lain gitu ya. Nah, itu kita treat atau rujuk ya. Kemudian kalau misalkan belum ada penyebabnya kita nggak menemukan, misalkan pas dicek telinganya nggak ada impaksi serumen, nggak ada peradangan gitu ya, aman gitu misalkan. Nah ini kita coba cek ulang atau kontrol ulang ketika pasiennya mengalami gejala lagi ya, dan cek ulang fungsi pendengarannya dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun ya, fungsi pendengaran. Oke ya. Nah, ini beberapa klasifikasi penyebab yang bisa menyebabkan adanya sensasi aural fullness atau telinga terasa penuh ya. Mulai dari telinga luar, itu ada impaksi serumen ini yang paling sering ya. Seperti di kemungkinan di pasien ini ya.
Karena adanya sumbatan mekanik di liang telinga jadi menghambat hantaran suara. Ya, bayangin aja kotoran telinga kita tuh ya, dia nyumbat sampai kadang mengeras sampai jadi kayak apa namanya? Aku pernah nemuin di koas banyak banget sih kasus-kasus kalau seremen prop mah udah sampai gede-gede gitu. Jadi bayangin liang telinga kita tuh yang sebenarnya tuh kecil dan sempit banget gitu ya. Karena cuma untuk hantaran suara, terus harus disumbat sama bekuan kotoran telinga gitu. Jadi pasti akan mengganggu banget ya. Kemudian adanya otitis eksterna juga bisa karena dia inflamasi, kadang bikin pembengkakan atau edema atau peradangan di saluran telinga kita. Jadi itu juga akan menyempitkan ukuran dari saluran telinga, gitu ya. Kemudian bisa juga obstruksi secara langsung oleh benda asing apapun itu. Biasanya ini pada anak kecil ya, seringnya anak kecil kan lagi main apa misalkan masukin ke telinga gitu ya, kayak gitu. Kemudian kalau ternyata dari telinga tengah masalahnya mostly memang adalah karena otitis media ya, peradangan pada telinga tengah ya, atau ada barotrauma juga bisa. Akibat perubahan tekanan mendadak misalnya pada pasien-pasien yang em, mereka itu seneng nyelam gitu ya. Itu kan dari nyelam itu kan dari tekanan di atas tanah sama tekanan di bawah laut itu kan beda. Nah, perubahan-perubahan tekanan kayak gitu yang bisa bikin telinganya itu bermasalah ya, khususnya gendang telinganya tuh rawan bisa pecah gitu ya. Atau masalah di tuba eustachius juga. Tuba eustachius itu yang menghubungkan antara telinga tengah sama hidung. Biasanya masalah-masalah ini nanti berkaitan sama otitis media juga. Kalau misalkan kita pilek gitu kan, kadang nanti end up-nya bisa infeksi di telinga tuh. Nah, itu biasanya karena hubungan melalui tuba eustachius itu. Kemudian kalau masalahnya di telinga dalam bisa juga ya. Ini biasanya ada penyakit Meniere atau gangguan vestibular ya. Ini kita nggak terlalu fokus bahas di kasus ini karena ini lebih ke telinga luar ya. Atau ada penyebab lainnya dari penyebab non otologis ya, non telinga tapi sensasinya di telinga gitu ya. Bisa misalnya ada gangguan TMJ, temporomandibular junction ya. eh Artikulasi atau persendian ya, pertemuan antara area temporal telinga sama mandibula kita. Di situ ada kalau kita pegang pipi kita di bawah telinga kanan kiri, nah di area situ batas antara telinga sama mandibula itu temporomandibular junction ya. Atau masalah gigi juga bisa ya kalau kita sakit gigi kadang kan sampai ke telinga tuh sensasinya nggak enak ya. Atau masalah psikosomatik. Tuh. Nah tapi di sini karena kita fokus masalahnya di telinga luar, jadi ini kemungkinannya ya infeksi serumen dan otitis eksterna. Oke, nah ini kemudian kalau yang terkait dengan tinnitus ya mungkin ini untuk tambahan. Karena kan di situ ada keluhan tinnitus juga ya kadang tapi ya telinga berdenging. Nah itu kita bisa lihat. Nah tinnitusnya itu sifatnya seperti apa ya? Apakah dia pulsatil atau non pulsatil? Biasanya kalau masalah telinga ini dia masalahnya adalah non pulsatil ya. Jadi non pulsatil itu maksudnya berdengung tapi nggak yang kayak ada rasa pulsatil tuh kayak berdenyut dan kayak ada waktunya gitu atau ada polanya gitu. Biasanya kalau yang masalah di telinga itu enggak, dia non pulsatil. Itu tinggal dilihat apakah dia ada hearing loss gitu ya. Hearing lossnya apakah unilateral atau bilateral gitu. Nanti kita lihat dan kita cek lagi penyebab neurologic sign-nya ada enggak. Terus cek otoskopinya juga gitu. Ya, biasanya kalau yang cerumen infection, dia jatuhnya ke unilateral hearing loss gitu ya. Kalau misalkan bilateral hearing loss, biasanya lebih ke masalah-masalah eh neurosensoral atau masalah trauma kronis berkepanjangan ya. Nah, ini beberapa klasifikasi penyebabnya kalau pada tinnitus ya, kalau dari telinga luar masalahnya ya terkait dengan sama ya, impaksi serumen, otitis eksterna, kalau telinga tengah, otitis ya, otitis media gitu ya. Atau otosklerosis, ini otosklerosis itu dia akibat salah satunya adalah em, trauma akustik berkepanjangan gitu ya. Kemudian kalau dari telinga dalam itu sensori neural ya, itu ada prebiakusis ya, kemudian penyakit Meniere, trauma akustik juga, dan ototoksisitas akibat obat-obatan tertentu yang bisa menyebabkan eh toksik pada telinga ya. Contohnya antibiotik golongan aminoglikosida. Oke, kemudian masalah-masalah ini ada masalah dari neurologinya secara langsung ya.
di masalah nervus 8-nya biasanya ya. Kemudian ada akibat masalah vaskular juga ya, biasanya malformasi arteriovenosa atau hipertensi dan masalah-masalah lain tadi terkait gangguan TMJ. Nah, tapi lagi-lagi di sini kita fokus ke telinga luar, jadi memang khas juga untuk infeksi serumen dan otitis eksterna ya. Oke, nah itu tadi untuk mikirin awal ke arah mana gitu ya, karena kita tahu kan keluhan utamanya tadi adalah telinga terasa penuh ya. Oke, kemudian ini kita akan bahas bagaimana anatomi dan fungsi khususnya dari telinga luar serta peran serumen dalam menjaga kesehatan telinga ya. Jadi ini adalah struktur telinga kita keseluruhan sebenarnya. Jadi telinga kita tuh kita bagi jadi tiga. Telinga luar, telinga dalam, dan salah, maaf. Telinga tengah dan telinga dalam. Batasnya masing-masing adalah kalau untuk telinga luar itu segini ya, sampai sini. Nah, ini adalah telinga luar kita. Batasnya di membran timpani. Atau kita bilangnya adalah gendang telinga. Ya. Dari membran timpani ke depan, ini adalah telinga luar. Nah, yang dari tadi kita sebut saluran telinga, liang telinga, atau meatus acousticus externus adalah si tabung atau saluran ini. Tuh. Jadi kebayang ya, ini dari daun telinga kita atau auricula ya, yang kelihatan dari luar nih. Terus ini kan ada lubang telinga ya di sini ya, yang kelihatan dari luar juga. Nah, itu kan adalah tempat masuknya suara ya, tempat masuknya suara dan masuknya hal-hal lain benda asing gitu ya. Pokoknya lubang telinga di situ. Nah, di dalam lubang telinga itu kelanjutannya adalah si saluran yang panjang ini. Sampai nanti akhirnya dia nyentuh ketemu gendang telinga di sini atau membran timpani. Nah, sepanjang itu yang kita sebut dengan meatus acousticus externus dan merupakan bagian dari telinga luar ya. Nah, serumen prop diproduksi serumen telinga atau earwax itu diproduksinya di mana, Dok? Nah, di sini. Ini adalah tempat produksi dari serumen ya. Serumen itu adanya di sepanjang si meatus acousticus externus itu. Nah, kemudian nanti ada telinga tengah ya, telinga tengah batasnya dari sebelah dalam membran timpani sampai nanti ke tulang-tulang pendengarannya ada malleus, incus, dan stapes di sini ya, sampai nanti batasnya akhirnya dia ke oval window dan round window ya, pertemuan sama si cochlea dan organ vestibular ini ya. Ini cochlea, ini organ vestibular. Jadi kita ada di slide selanjutnya sih untuk bahas lebih detail ya. Oke, nah tapi ini telinga luar dulu kita fokus ya. Telinga luar itu strukturnya ya mulai dari daun telinga ada auricula ya. Dia kayak corong bentuknya terdiri dari tulang rawan, kartilago elastis ya dan dilapisi oleh kulit. Karena kalau kita pencet atau pegang telinga kita kan bisa digerak-gerakin bebas gitu ya, dia lentur kan. Tuh, karena dia memang terdiri dari tulang rawan ya. Kemudian ini selanjutnya pas kita masuk ke dalam ya melalui lubangnya itu kita ketemu yang namanya MAE atau meatus acousticus externus ya atau saluran telinga ya. Ini adalah saluran yang dilapisi oleh epitel squamosa berstratifikasi atau stratified squamous ya yang menghubungkan auricula dengan telinga tengah atau dengan membran timpani ya. Nah, di dekat area pembukaannya di sini, di lubangnya itu banyak sekali folikel rambut, kelenjar sebasea, dan kelenjar serumen yang nantinya akan memproduksi si serumen kita tersebut ya. Nah, si kelenjar serumen ini dia modifikasi dari kelenjar keringat apokrin. Ya, apokrin berarti kalau dia yang jenis apokrin itu berarti harusnya dia itu tidak, bentar, apokrin itu tidak berbau harusnya ya. Apokrin itu tidak berbau. Kalau yang ekrin apa aku ketukar ya? Bentar, aku cek. Dan ekrin. Oh, oke. Justru benar ya. Jadi kalau kelenjar apokrin itu dia adalah kelenjar keringat yang menyebabkan bau gitu. Jadi kita tuh punya dua jenis kelenjar keringat ya di tubuh kita. Kelenjar ekrin dan apokrin. Nah, kalau ekrin itu yang lebih luas. Biasanya sekulit-kulit kita tuh banyak. Itu ekrin semua gitu ya. Nah, itu tidak menimbulkan bau. Sedangkan kelenjar keringat apokrin itu yang bisa bikin bau ya. Makanya serumen itu kan kalau kita bersihin telinga terus kayak agak bau gitu ya gitu. Oke.
Nah, ini serumen ya. Serumen itu adalah earwax ya, earwax atau lilin telinga gitu ya. Dia mengandung protein, asam lemak jenuh dan keratinosit yang terkelupas ya untuk perlindungan untuk telinga kita dan sifat antimikroba alami. Jadi sebenarnya dia diproduksi bukan nggak ada fungsinya, tapi memang fungsinya untuk protektor telinga kita khususnya telinga luar ya. Kemudian struktur pendukung lainnya adalah ini ya tulang-tulang rawan ya, tulang-tulang rawan ya, ada kartilago elastin ya di sini. Kemudian dan di dalamnya itu dikelilingi oleh tulang temporal ini ya, tulang temporal yang tulang kerasnya ya. Kemudian membran timpani ya, bagian paling ujung dia adalah sebuah lembaran tipis dan transparan di ujung dari meatus acousticus externus ya, dan dia terdiri dari jaringan ikat fibroelastik. Tuh, ya. Dan epitelnya epitel kuboidal simple atau sederhana. Di sini ya, ini membran timpani, kenang telinga. Nah, ini untuk serumen sendiri, dia adalah campuran dari kelenjar seruminosa, sebasea, dan sel-sel epitel yang terdeskuamasi. Ya, dia bercampur semuanya, kemudian fungsinya untuk proteksi, ya, antimikroba, karena dia punya asam lemak dan enzim yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Kemudian juga untuk menjaga kelembapan di area liang telinga khususnya, dan untuk fungsi self-cleaning. Nanti ini berhubungan dengan edukasi tata laksana ke pasien, ya juga dan namanya self cleaning mechanism. Jadi artinya adalah sebenarnya tanpa kita harus korek-korek telinga, pakai cotton bud dan lain-lain, itu si serumen itu sebenarnya udah otomatis bisa keluar sendiri dari telinga kita gitu ya. Untuk apa? Apa dengan cara apa? Dengan cara melalui mekanisme migrasi epitel dan nanti dia akan membantu membawa kotoran yang ada di liang telinga kita itu keluar. Tuh, jadi sebenarnya udah ada self mekanismenya gitu. Jadi nggak perlu dikorek-korek ya. Oke. Nah, serumen ini kalau dia produksi normal, maka dia sifatnya akan protektif. Tapi kalau misalkan dia berlebih atau dia kedorong ke dalam karena tadi cotton bud, nah itu akan menyebabkan impaksi. Ya, namanya impaksi itu kan sesuatu yang ngumpul terus jadi satu, jadi beku dan nyumbat ya gitu. Nah, makanya pada pasien tuh kerasa keluhannya akan seperti penuh telinganya, ya. Nyumbat. Oke, nah itu ya untuk telinga luar. Nah, ini overview sekilas untuk struktur makroskopis telinga secara keseluruhan ya. Jadi tadi kita mulai dari telinga luar ya, udah tahu ya tadi ya dari auricula, kemudian meatus acousticus externus ya, saluran telinga kita, kemudian nanti ujungnya adalah membran timpani atau gendang telinga. Nah, selanjutnya nih dari gendang telinga ini ke dalam ya sampai kurang lebih di sinilah batasnya. Ini kan seginilah segini. Nah, ini adalah telinga tengah, oke, sampai ke tuba estasius ya, tuba estasius itu saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan area nasofaring ya. Nah, kemudian nanti kalau di telinga tengah ya, itu dia berisi apa namanya? Sorry, dikelilingi oleh tulang temporal ya. Kemudian dia isinya adalah tiga tulang pendengaran ya, yaitu malleus, incus, dan stapes. Stapes ini yang nanti berbatasan langsung sama oval window dari organ vestibulokoklear kita ya. Kemudian ada otot-otot kecil juga di dalam telinga kita, telinga tengah kita, ada otot tensor timpani dan otot stapedius ya untuk perlindungan di area gendang telinga dan juga di jendela oval atau oval window. Oval window tuh yang mana sih, Dok? Oval window itu di sini ya, ini oval, ini round. Oke. Jadi stapes itu dia ketemunya sama oval window ya. Kalau yang bagian bawahnya itu adalah round window ya, sini. Kemudian, nah dan satu lagi ada tadi ya, tuba eustachius atau tuba auditori ya. Dia adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan area nasofaring gitu ya. Dan biasanya ini berhubungan dengan tekanan di telinga tengah dan tekanan di atmosfer ya. Oke, ke ya tadi ada yang join. Nah, ini ya jadi pembagiannya kayak gini. Nah, ini external ear, kemudian ini tengah adalah middle, ini bagian paling dalam adalah inner ya, internal.
Oke, nah ini next yang telinga dalam atau internal ear atau istilahnya adalah labirin. Nah, ini dia kenapa disebut labirin karena terdiri dari serangkaian saluran yang rumit. Ya, kelihatan ya, ini rumit banget kan bentuknya. Kayak berlekuk-lekuk, berlekuk-lekuk ya, berputar-putar gitu ya, makanya dia rumit. Nah, kita terdiri dari dua ya, ada labirin tulang dan ada labirin membran. Kalau labirin tulang itu yang bagian luarnya, ya, bagian luarnya yang isinya nanti di dalamnya ada perilim, cairan gitu. Nah, setelah perilim nanti ada yang misalkan yang coklat-coklat ini adalah labirin tulang. Nah, yang pink ini dia adalah labirin membran. Nah, di dalam labirin membran itu ada lagi cairan di dalamnya yaitu endolim ya. Gitu. Jadi jangan sampai ketukar ya. Jadi labirin tulang dulu, terus nanti dia ada perilim, cairannya, terus ada labirin membran, baru paling dalam adalah endolim ya. Strukturnya apa aja dok yang ada di telinga luar ya? Ini mulai dari vestibulum. Bentar, maaf, ada telepon. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini ya struktur-strukturnya ada vestibulum ya. Tadi apa namanya? Dia itu merupakan labirin membran ya. Nanti isinya adalah sorry, dia labirin tulang ya. Isinya itu nanti adalah utriculus dan sulcus ya. Dan dia berhubungan dengan tiga kanalis semicircularis. Nah ini tiga kanalis semicircularis atau tiga saluran setengah lingkaran ya. Vestibulum itu ada di area sini. Nah ini vestibulum ya. Kemudian ada koklea atau si rumah siput kita bilangnya, yang ini ya, yang mirip siput. Nah, ini koklea. Kemudian koklea ini dia fungsinya untuk pendengaran ya. Kalau vestibulum ini untuk keseimbangan, untuk fungsi keseimbangan ya. Kalau koklea ini untuk fungsi auditori ya atau pendengaran. Oke, kemudian kita ada organ korti. Ya, organ korti ini dia adalah organ yang berisi sel-sel rambut. Dia tapi adanya di dalam ya, di dalam dari eh apa namanya si koklea ini. Ya, jadi nggak kelihatan. Nih kan dia. Nah, di dalam koklea itu kita punya basilar membran. Ini di dalam ya. Nah, di atas basilar membran itu ada si organ korti ini yang kayak rambut-rambut gitu. Ya. Dan kita juga punya nervus vestibulocochlearis ya sebagai nervus yang nanti menerima kiriman impuls dari telinga ya. Kenapa dia kita bilangnya vestibulocochlearis? Karena kita punya dua cabang, yaitu ada cabang vestibular ya untuk ke reseptor keseimbangan dan cabang koklear untuk reseptor pendengaran atau auditori ya. Pokoknya yang bertanggung jawab sama keseimbangan itu biasanya daerah sini ya, daerah sini. Kemudian kalau yang untuk pendengaran itu daerah sini di si apa namanya koklea ya. Oke, itu untuk kurang lebih overview dari struktur telinga kita ya. Selanjutnya, eh nah ini baru kita bahas. Apa kira-kira kemungkinan diagnosis pada kasus tersebut? Sebenarnya tadi kita udah bahas ya ngarahnya kemana. Nah, tapi ini kita eh breakdown ya lebih detail. Nah, kenapa di sini kalau kita tegakkan diagnosis utamanya adalah impaksi serumen atau istilah lainnya adalah serumen prop ya. Karena di sini keluhan utama pasien adalah rasa penuh. Kemudian ada penurunan pendengaran karena kemungkinan ada sumbatan ya kan, ada obstruksi. Yang bisa menyebabkan sumbatan itu kan pasti adalah sesuatu yang
eh ada bentuk fisiknya dan besar gitu ya. Nah, serumen prop atau impaksi serumen itu memang sangat-sangat bisa menyumbat tadi seperti yang aku bilang karena kalau dia dibiarin bertahun-tahun nggak pernah dibersihin dan malah, malah makin didorong ke dalam pakai cotton bud, nah itu malah bikin dia makin apa namanya ngumpul ya, nyatu dan jadi besar. Kemudian riwayat penggunaan cotton bud ya, ini adalah salah satu faktor risiko yang paling paling top tier ya buat si serum and prop. Dan di kasus juga disebutkan bahwa tata laksana dokternya adalah mengeluarkan sumbatannya. Jadi kalau dia mengeluarkan kan berarti ada yang dikeluarin ya, gitu. Berarti bukan sesuatu yang sifatnya infeksi kan, gitu ya. Nah, kemudian untuk diagnosis banding atau mungkin ini sekunder juga bisa ya. Jadi bisa aja berbarengan gitu ya. Atau sekunder. Nah, ini adalah otitis eksterna ya atau peradangan pada telinga luarnya di sini. Ya, kenapa? Karena salah satu alasan utamanya adalah di sini ada nyeri saat menekan telinga luar. Nih di area aurikulanya ini pas kita tekan, khususnya di bagian tragus di sini itu dia nyeri katanya ya, dan dua-duanya nyeri. Nah, normalnya tadi seperti yang aku bilang, harusnya kalau serumen prop aja harusnya tidak nyeri, tidak ada nyeri gitu ya. Nah, makanya ini dia bisa jadi memang mix dua diagnosis ya. Dan tadi juga ada rasa gatal ya dan ada riwayat trauma oleh cotton bud, maksudnya mikrotrauma ya. Itu jadi faktor resiko. Dan sebenarnya serumen prop juga ya impaksi serumen itu juga bisa jadi faktor resiko untuk otitis eksterna ini karena kan bayangin ya kalau misalkan di sini ada serumen atau kotoran telinga yang numpuk, pasti kan dia akan mengganggu keseimbangan dan tingkat kebersihan telinga di bagian dalam kan, sehingga resiko peradangan atau infeksi sekunder juga bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi dia bisa terjadi bersamaan dengan impaksi serumen sebagai komplikasi. Ya, jadi bukan cuma diagnosis banding, tapi memang mungkin dia diagnosis sekunder. Ya, nah ini kita bilang earwax atau serumen prop atau impaksi serumennya. Jadi di sini ada cairan kotoran telinga yang numpuk. Oke? Nah, ini perbandingan di antara kedua diagnosis ini ya. Jadi kalau mungkin gampangnya adalah kalau impaksi serumen itu dia lebih ke sumbatannya yang kerasa ya. Ini rasanya penuh telinganya, pendengaran menurun ya. Tadi kita tulinya ke arah tuli konduktif. Sedangkan kalau otitis eksterna karena dia adalah peradangan ya. Berarti kan itis itu peradangan ya, peradangan pada telinga luar gitu ya. Telinga luar. Nah, jadi biasanya di sini rasanya adalah lebih ke nyerinya, ya, nyerinya yang dominan gitu. Jadi mix nih dua-duanya ya. Oke. Nah, faktor resikonya tadi ya penggunaan cotton bud. Kemudian faktor risiko lainnya yang bisa ditemukan juga adalah biasanya selain cotton bud itu penggunaan earbuds ya, kayak earphone gitu dalam jangka waktu yang lama dan panjang. Kemudian riwayat sering berenang itu juga bisa berpengaruh ya. Oke, nah tata laksananya kalau serumen impacted serumen atau serumen prop, namanya ada serumen yang nyangkut, ya pasti tata laksana dokter adalah evakuasi atau mengeluarkan serumennya gitu ya. Jadi sesuai juga di kasus ini. Sedangkan kalau otitis eksterna gitu ya, ya kita tata laksana sesuai dengan penyebabnya ya. Nah, kemudian bisa juga dilakukan tetes telinga dengan antibiotik atau anti jamur ya, atau analgesik untuk nyerinya pasti ya. Oke, nah itu. Oke, selanjutnya soal nomor 4 ya. Bagaimana mekanisme terjadinya impaksi serumen dan apa saja faktor resikonya? Jadi sebenarnya impaksi serumen itu berawal dari ini ya, ini normal ya, kondisi normal. Itu pasti tadi kan kita tetap memproduksi si kelenjar-kelenjar sebasea, seruminosa gitu ya. Pasti dia memproduksi si serumen ini kan, ya normal nih serumen. Tapi dalam bentuk yang kecil-kecil dan apa ya sedikit gitu. Setiap hari itu sedikit-sedikit hanya untuk
rutin membersihkan setiap hari aja gitu ya. Dan ini mekanismenya self cleaning mechanism ya. Jadi kita tuh nggak sadar tapi telinga kita tuh sudah melakukan hal itu sendiri ya. Dan nanti, nah, dok udah keluar terus gimana dong dia? Apakah dia nyangkut di dalam gitu? Enggak, normalnya dia itu diproduksinya itu kan sama kelenjar seruminosa dan sebasea di sepertiga luar telinga. Jadi udah di sini sebenarnya ya batasnya gitu ya. Jadi udah agak deket keluar lah gitu. Nah, setiap harinya kan epitel-epitel di telinga kita tuh ada yang mengalami desquamasi atau ibaratnya hancur atau rusak dan lepas gitu ya dari lapisan epitelnya. Nah, dia itu akan keluar dengan otomatis ya, akan bergerak ke arah luar secara alami. Tuh, nah ada yang namanya gerakan natural migration di sini. Jadi epitel itu akan bermigrasi ke arah lateral atau ke arah luar ya, otomatis sendiri. Nah, makanya namanya adalah self cleaning mechanism. Ditambah kita kan setiap hari kayak aku sekarang ngomong ya kan, berbicara, makan, ngunyah ya kan. Nah, itu tuh sebenarnya gerakan-gerakan yang akan menggerakkan TMJ kita, temporomandibular junction kita ya, tadi persendian di bawah kedua telinga kita, tuh yang ketemu sama bagian mandibula, itu kan akan gerak. Nah, itu tuh akan mendukung gerakan supaya si epitel-epitel yang sudah desquamasi dan serumen-serumen ini tuh keluar, gerak ke arah luar telinga. Gitu. Jadi sebenarnya sudah otomatis gitu ya. Jadi memang kita perlu membersihkan telinga, tapi tidak perlu pakai apa namanya cotton bud ya. Biasanya cuma pakai misalkan mau baiknya tuh pakai ini sih, pakai kayak kapas atau tisu yang digulung gitu sebenarnya bagusnya karena dia itu lembut ya, terus ujungnya tajam, tapi dia bisa apa ya kayak ngelap gitu kan kalau tisu atau kapas, tapi dia dan dia nggak ngedorong karena dia eh, lentur lembek. Kalau misalkan cotton bud tuh kan dia keras kan, jadi dia bisa ngedorong gitu. Saya sih kayak gitu ya. Atau sekedar dibersihin dari luarnya aja nih, misalkan pakai jari sama air gitu ya, dibersihin dari luarnya aja tuh sebenarnya udah bisa. Karena kan tadi ya serumen itu dia akan bergerak ke arah luar sendiri gitu sebenarnya. Nah tapi kalau misalnya ada gangguan pada mekanisme ini, maka akan terjadi resiko adanya impaksi serumen gitu ya. Biasanya migrasi epitelnya yang tidak efektif ya, dan serumen yang tidak terdorong keluar dan dia akan menumpuk. Nah, menumpuk inilah yang akan jadi impaksi serumen ya. Nah, ditambah lagi udah mah dia susah keluar misalkan ya, dia di sini nih. Kita taruh di sini nih ya. Dia awalnya segini doang. Nggak bisa keluar nih susah gitu ya. Terus didorong lagi pakai cotton bud. Datanglah cotton bud nih ya dari sini ceritanya. Ya, cotton bud gitu kan. Dorong ke sini. Malah makin masuk ke sini kan. Nah, besok-besok serumennya nambah lagi. Nambah sini, nambah sini. Masuk cotton bud lagi. Makin didorong lagi dia ke dalam. Gitu. Sini. Nanti akhirnya jadinya sampai ke sini. Itu nambah, 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 nambah terus gitu. Ya, makanya itu yang akan bikin ya si serumannya itu masuk lebih dalam ya dan menyebabkan penekanan ya sehingga serumennya menjadi padat dan nyatu gitu. Jadi terjadinya impaksi dan obstruksi ya. Udah, kalau serumennya makin menumpuk ya akan menyumbat liang telinganya dan kalau liang telinganya tersumbat karena liang telinga ini adalah saluran utama untuk suara itu masuk kan dari luar ke dalam. Nah, udah ini pasti akan terhambat jadinya sehingga akan muncul gejala-gejala tuli konduktif. Nah, gimana nanti dok taunya tuli konduktif atau sensori neural nanti kita lihat pemeriksaannya ya. Oke. Kayak gitu sih ya kurang lebih mekanismenya sebenarnya gampang lah ya kebayang. Oke. Nah, faktor resikonya apa aja ya? Mulai dari faktor ada faktor lokal ya penggunaan cotton buds ya, atau secara anatomi memang ada kelainan ya, kelainan anatominya. Kemudian produksi serumennya berlebih ya, mungkin pada beberapa orang ada yang tipe serumennya itu lebih banyak produksinya dia lebih berminyak gitu ya, atau sering menggunakan earphone tadi seperti yang aku bilang. Kemudian ada faktor individu ya, faktor usia, kemudian komorbid juga bisa meningkatkan resiko ya. Komorbid tertentu, misalkan diabetes kayak gitu ya. Kemudian ada gangguan kulit ya dan kebersihan telinga yang kurang baik ya. Dan faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan ini biasanya paparan dari debu, mikroorganisme, kotoran ya, atau lingkungannya itu suhunya menyebabkan peningkatan produksi serumen, gitu ya, atau lingkungannya
lebih lembab misalkan ya, atau suhu tinggi gitu. Oke. Nah, inilah kurang lebih bentukan dari serumen ya, impacted serumen. Jadi emang serem gitu kayak coklat-coklat gitu dan dia akan menutup seluruh liang telinga kita bisa banget ya. Nah, inilah kenapa kita nggak boleh ngedorong ya, ngedorong. Karena dia jadi makin masuk ke dalam justru ya, yang tadinya segini gitu ya, karena didorong dia jadi nyatu dan jadi nempel barengan gitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5 ya. Bagaimana mekanisme terjadinya otitis eksterna dan apa saja kemungkinan etiologinya ya? Atau faktor resikonya deh maksudnya. Etiologi dan faktor resiko. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, utamanya adalah ada 3 penyebabnya. Pertama, absence of cerumen. Jadi serumennya itu sedikit ya karena saking seringnya dibersihin atau saking seringnya berenang. Nah, berenang itu kan kita kadang suka kemasukan air ya, itu juga bisa bikin serumennya terganggu produksinya. Kedua, trauma ya, trauma mikrotrauma biasanya misalkan cotton bud dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga ini dia, obstruksi. Ya, adanya obstruksi atau sumbatan oleh apa? Serumen paling sering. Serumen build up ya atau si impacted serumen. Jadi kekurangan serumen nggak baik, serumen berlebih sampai dia impaksi ya dan menyebabkan obstruksi juga tidak baik. Karena semuanya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya semua hal ini akan menyebabkan bacterial overgrowth ya. Invasion of bacteria, patogen overgrowth. Nah, kalau ini patogen berarti bisa bakteri, ya, jamur, dan lain-lain tuh bisa semua ya. Oke, dan inilah nanti akan menyebabkan akhirnya muncullah reaksi inflamasi atau peradangan untuk melawan si kemungkinan infeksi ini kan tadi ya. Nah, akhirnya terjadilah otitis eksterna ya. Akut otitis eksterna atau peradangan pada telinga luar akut ya. Oke. Nah, ini dia akan menyebabkan inflammatory respon ya. Nanti akan terjadi vasodilatasi ya sehingga tadi saluran telinga luarnya akan edema dan akan eritema gitu ya, peningkatan aliran darah ke situ jadi bikin sensasi nyeri, sensasi gatal ya. Gatal ini nyeri atau dia. Kemudian karena nanti dia ada obstruksi dari secair apa namanya? Akibat edema tadi atau dari si impacted cerumennya gitu ya, dia ada obstruksi. Nah, hal ini akan bikin apa? Akhirnya bikin conductive hearing loss ya. Tuh. Kemudian nanti karena proses inflamasi tadi akan dirilis sitokin-sitokin di sini ya. Nah, hal ini akan menyebabkan neutrofil muncul dan neutrofil akan merilis sel-sel granula untuk membunuh bakteri. Tuh, sehingga nanti akan muncul sekret atau cairan purulen. Tuh ya, cairan purulen. Tapi ini kalau misalkan memang penyebabnya adalah infeksi bakteri ya. Kalau misalkan pada kasus ini kan tidak ada keluar cairan ya kalau kata pasiennya atau kata kalau di kasusnya. Jadi kemungkinan memang bukan karena infeksi bakteri nih, tapi karena ya si impacted cerumen tadi masalahnya ya. Oke, jadi ini ya untuk mekanismenya. Jadi biasanya tadi gangguan dari barrier protektifnya yaitu si serumen ya. Kemudian perubahan lingkungan liang telinganya biasanya kelembapannya meningkat ya. pH-nya berubah menjadi lebih alkalis. Harusnya kan pH itu asam ya supaya menghambat pertumbuhan dari patogen ya. Kemudian, nah akhirnya terjadi kolonisasi dari mikroorganisme, mungkin paling sering Pseudomonas sama Staphylococcus ya. Kalau jamur biasanya Aspergillus. Tuh, dan akan memicu terjadinya respon inflamasi ya. Respon inflamasi nanti akibatnya apa? Edema, pembengkakan, hiperemia, telinganya kemerahan dan gatal, dan produksi sekret ya. Oke, dan pastinya jadi ada obstruksi ya. Ada obstruksi sehingga akan muncul apa? Sensasi rasa penuh, seperti rasa eh, penuh gitu ya. Oke, nah ini untuk faktor resikonya ya. Ada faktor lokal, kurang lebih ya sama sih kebiasaan mengorek telinga, kelembapan tinggi, penggunaan alat seperti earphone ya, penyakit-penyakit di liang telinganya. Terus kalau faktor lingkungan ya sama sih tingkat kelembapan, suhu,
atau misalkan air yang terkontaminasi oleh banyak sekali mikroorganisme, ya air yang kotor lah ya. Kemudian dari faktor individunya sendiri biasanya ada komorbid ya, komorbid seperti diabetes, kemudian imunokompromis, si pasien-pasien mungkin dengan HIV AIDS kayak gitu atau penyakit-penyakit imunokompromis lainnya ya, keganasan gitu. Dan produksi serumennya berkurang. Dan pastinya sebenarnya satu lagi faktor higienitas juga ya. Oke, nah ini ya biasanya penyebab-penyebabnya ya, patogen-patogen penyebabnya mulai dari Staphylococcus ya, tadi bisa apa namanya Pseudomonas, bisa Candida, Aspergillus, Malassezia, banyak pokoknya ya patogennya. Terus tadi adanya peningkatan kelembapan ya, terus sering pakai-pakai alat-alat di telinga dimasukin, pH-nya naik, bakteri oportunistiknya atau bakteri patogennya tuh naik, tapi flora normalnya turun, ya itu juga jadi faktor resiko ya. Flora normal justru berkurang ya. Oke, gitu. Atau faktor risiko lainnya bisa karena tadi kelainan anatomi juga bisa ya, kelainan anatomi. Tuh, anatomi yang abnormal sehingga bikin apa namanya fungsi dari si meatus externusnya itu jadi beda gitu, jalan dari pengeluaran serumennya dan lain-lainnya gitu jadi beda gitu ya. Oke. Maaf bentar bentar wait. Oke, kita lanjut. Oke, ke soal nomor 6 selanjutnya nih dia ya yang poin paling penting ya sebenarnya gimana caranya menegakkan diagnosis pada kasus-kasus kelainan telinga luar ya khususnya impaksi serumen dan otitis eksterna ya. Jadi sebenarnya semuanya kita awali dari keluhan utama ya pasti. Ketika kita dapat keluhan utama pasien, itu kita harus pikirin ini kira-kira apa aja ya. Misal tadi keluhan utamanya adalah dok keluar cairan atau sekret dari telinga saya. Nah, itu berarti kan ntar kita pikirin diagnosis banding apa aja nih kalau yang keluar cairan-cairan gitu. Ya, misalkan yang paling sering infeksi ya, infeksi telinga tengah, otitis media ya. Nanti kita lihat apa aja. Terus atau misalkan, "Dok, keluhannya adalah saya pendengarannya berkurang gitu. Misalkan nanti dilihat lagi pendengaran berkurang kira-kira yang sifatnya konduktif atau yang sensorineural gitu. Nah, di pasien ini keluhan utamanya adalah tadi ya, telinga terasa penuh, ada aural fullness. Nah, udah kita pikirin tadi ya kemungkinan-kemungkinannya udah di depan tuh tadi ya bisa impacted cerumen, otitis eksterna dan lain-lain tadi ya. Nah, nanti kita gali lebih dalam lagi mulai dari anamnesisnya ya. Anamnesisnya, kemudian pemeriksaan fisiknya ya, mulai dari pemeriksaan fisik yang pakai tangan ya biasa inspeksi palpasi kemudian jangan lupa kalau THT telinga itu otoskop penting banget ya otoskop baru nanti kita lihat dan kita bisa konfirmasi diagnosis klinisnya ya jadi intinya adalah anamnesis dan PF ya anam plus PF ya. Oke, nah di sini di kasus ini kan tadi ya udah tahu ya nyeri, telinga terasa penuh. Pas di tragusnya kita cek dia ada nyeri ya. Kemudian di sini otoskopinya memang tidak disebutkan sih di kasusnya, tapi kan dibilang dokter melakukan pemeriksaan ya. Jadi kita anggap mungkin dia sudah melakukan otoskop dan ternyata dilihat ada serumen ya, impact serumen. Dan ditambah mungkin misalkan
di liang telinganya itu ada edema dan hiperemis. Nah, ini berarti ngarah ke otitis eksterna ya. Oke, nah ini ya anamnesisnya yang bisa kita gali. Kita mau cari gejala khasnya dan faktor resiko ya. Misalnya ada rasa penuh, tadi ya aural fullness, kemudian nyeri di telinga, tapi kalau impacted cerumen harusnya enggak ya. Penurunan pendengaran ini biasanya ke arah tuli konduktif ya. Kemudian gatal, tinnitus, telinga berdenging ya. Atau ada enggak keluar cairan gitu ya. Atau tanyakan juga gejala sistemik lainnya. Misalkan dia keluar cairan. Nah, kita tanya, ada demam enggak gitu ya, untuk mendukung kemungkinan memang dia infeksi. Kalau misalkan ada infeksi kan dia demam tuh biasanya ya. Kemudian riwayat faktor risikonya jangan lupa ya, nih paling nomor satu yang pasti kita tanya adalah Bapak, Ibu suka ngorek telinga nggak pakai cotton bud? Nah, suka pakai earphone nggak? Suka berenang sering nggak? Gitu ya, earphone. Terus riwayat sakit lainnya juga ya, komorbidnya. Nah, ini perbedaan ya, perbedaan gejalanya ya. Kalau highlightnya lah ya, kalau infeksi serumen dia onsetnya lebih bertahap, terus rasa penuhnya yang dominan ya, jadi aural fullness-nya yang bikin pasien itu ngeluh atau datang. Dan ada penurunan pendengaran, tuli konduktif tadi ya. Nyeri ada, tapi minimal dan nggak ada demam. Sedangkan kalau misalkan dia lebih beratnya ke arah otitis eksternanya, maka onsetnya akan lebih akut dan nyerinya yang dominan. Tuh ya. Dan kadang bisa ada otore kalau misalkan penyebabnya memang ada mikroorganisme atau patogen ya. Tapi kalau penyebabnya dia sekunder dari impacted cerumen, ya mungkin dia tidak akan ada otore gitu ya. Oke, nah ini yang gejala-gejalanya. Kemudian pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik itu kita mulai dari yang biasa dulu, inspeksi, palpasi. Inspeksi kita lihat bagian telinga luar yang bisa kita lihat ya. Auricula atau daun telinganya seperti apa ya, daun telinga. Nah, ini biasanya dia akan kemerahan, akan membengkak ya. Terus kalau kita lihat dari luar tuh liang telinganya kayaknya sempit atau kotor atau kayak eh, gelap gitu, susah dilihat gitu bisa juga. Tapi kadang susah dilihat itu bisa juga karena posisi anatominya ya, yang ada orang yang anatomi liang telinganya itu dia kayak belok banget gitu. Jadi kalau misalkan dilihat itu susah, kayak nggak kelihatan apa-apa. Jadi yang kelihatan tuh kayak tonjolan dindingnya gitu, bukan kelihatan lubangnya. Bisa juga sih ya. Kemudian jangan lupa kita palpasi ya. Palpasi itu kita palpasi di sini ya. Kita palpasi aja di telinganya, khususnya di area mana? Di area tragus itu boleh kita palpasi ya. Dan boleh sambil kita tarik juga, bisa tarik ke atas ya, bisa tarik ke arah bawah gitu ya. Tapi biasanya sih tariknya ke arah atas ya sekalian untuk persiap apa namanya untuk membuka liang telinga supaya bisa lebih mudah di otoskop kayak gini. Nah, ini ditarik ke atas tuh ya. Nah, itu ini adalah menarik ya. Sini biasanya akan ketahuan nyeri tarik, nyeri saat tarik ya, nyeri tekan tragus atau nyeri saat ditarik itu beda, tapi ini biasanya akan ditemukan sama dua-duanya ya. Nah, ini untuk pemeriksaan otoskopi kayak gini prosesnya ya. Jadi kita memegang otoskop itu dipegang oleh tangan yang sesuai sisi telinganya ya. Misal, aku mau cek telinga kanan. Nah, ini kan berarti kan telinga kanan ya. Ini okulodextra. Nah, berarti yang megang itu adalah tangan kanan juga gitu ya. Dan megangnya itu kayak megang pensil ya. Seperti memegang pensil. Dipegang pensil ya. Oke. Nah, ini tadi ya. Palpasi biasanya akan ada yang namanya tragus sign atau nyeri tekan tragus ya. Kalau misalkan dia negatif berarti ini pure impaksi serumen aja. Tapi kan di sini dia positif ya. Berarti dia kemungkinan memang ada otitis eksternanya juga ya. Oke, nah ini gambaran otoskop ya. Gambaran otoskopi ya. Otoskopi dari kasus cerumen infection atau cerumen prop. Nah, ini kita lihat jelas banget ya. Ini cerumen yang menumpuk tuh ini. Yang menumpuk.
Kemudian harusnya kan kalau kita normal itu kita bisa langsung ketika kita pasang otoskop nih kayak gini, itu kita bisa langsung ngelihat sampai ke membran timpaninya ini. Tuh, ini adalah membran timpani. Ini normal harusnya kelihatan beserta refleks cahayanya. Karena kan otoskop itu ada senternya ya, ada cahayanya di ujung. Nah, tapi kalau misalkan ada cerumen probe kayak gini, ini nggak akan bisa kelihatan apa-apa. Kita cuma bisa lihat cerumennya doang. Tuh ya. Nah, kalau gambaran otitis eksterna kayak gimana dok? Ini contohnya ya. Kalau otitis eksterna itu memang mungkin nggak terlalu ada kelihatan sumbatannya, tapi di sini kita bisa lihat jelas kalau si dinding-dinding dari liang telinganya itu lebih merah ya, lebih merah. Dan ini tuh kayak menyempit gitu, lebih sempit ya. Nyempit. Ini merah ya. Tuh. Dan edema ya, edema. Oke. Nah, ini ya hasil otoskopinya, rangkumannya. Kalau impaksi serumen, kita akan menemukan adanya serumen yang menyumbat ya, bisa sebagian ataupun total dari liang telinga dan membran timpaninya jadi tidak tampak. Nah, tapi kalau misalkan dia ada otitis eksterna juga, ya kita bisa nemuin liang telinganya itu hiperemis, edema sehingga dia jadi sempit ya karena dindingnya membengkak, terus bisa juga ditemukan mungkin adanya sekret gitu ya. Dan membran timpaninya juga sering sulit dinilai. Nah, sebenarnya memang di kasus ini kita nggak dapat informasi sih hasil otoskopinya apa gitu ya. Cuma secara klinisnya ya kita bisa tegakkan ke arah cerumen probe yang disertai juga dengan otitis eksterna. Gitu. Oke, nah ini untuk pemeriksaan penunjangnya yang bisa kita lakukan ya khususnya untuk membedakan ini dia tuli konduktif kah atau tuli sensori neural gitu ya. Nah, pemeriksaan penunjangnya kita bisa lakukan tes Garputala ya, tes Rine dan Weber. Nah, ini tes Rine kayak gini ya. Jadi kita biasanya kita kayak tarik kan, ingat nggak sih pemeriksaan Garputala ya? Dulu kayaknya pernah pastikan pas semester-semester awal tuh, kita tarik, terus nanti kita tempel dulu di tonjolan tulang mastoid di sini. Nah, kemudian kalau udah hilang, ya, kita tempel di depan sini, ya, untuk konduksi udara. Ini air conduction, ini bone conductionnya, ya. Apabila bone conductionnya, ya, lebih pada tes Rine ya, dia lebih panjang ya, memanjang daripada air conduction, maka dia kemungkinan ke arah tuli konduktif ya. Kalau dia air conduction lebih memanjang daripada bone conduction, maka dia ke arah tuli sorry, maka dia ke arah normal atau tuli sensori neural. Nah, nanti kita konfirmasi lagi dengan yang namanya tes Weber. Tes Weber itu kita taruh di sini di tengah. Bisa di tengah kepala, bisa di tengah, bisa di sini juga ditaruhnya di glabella ya. Pertemuan antara kedua alis dan sama ujung atas hidung kita tuh kan ada tonjolan tulang tuh glabella. Bisa juga kita tempel di situ. Nanti kita tanya lateralisasinya ya. Lateralisasi itu artinya suaranya lebih dekat ke arah mana, lebih kedengaran ke arah mana gitu ya. Misalkan yang sakit itu telinga kanan. Kalau misalkan dia merasa yang lebih kedengaran itu telinga yang sakit ya atau affected ear, berarti dia adalah confirm tulinya konduktif ya. Sedangkan kalau dia bilang lebih kedengaran ke arah telinga yang nggak sakit, yang nggak ada masalah, maka dia adalah jenisnya tuli yang sensori neural ya. Dok, kalau normal berarti gimana? Kalau normal berarti tidak akan ada lateralisasi ya. Tidak ada lateralisasi ke salah satu sisi ya. Oke. Nah, untuk impaksi serumen itu dia termasuk tuli konduktif ya. Jadi rinenya akan negatif dan Webernya tadi akan lateralisasi ke telinga yang sakit ya. Kalau otitis eksterna dia tidak terlalu berperan tapi mungkin bisa ada tuli konduktifnya ya. Pemeriksaan tambahan lainnya nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Pokoknya yang penting sih ini dua otoskop dan kalau ada tes Gargutala ya. Sisanya boleh kalau melakukan audiometri, kalau ada sekret kita kultur, pemeriksaan gula darah ya. Kalau misalkan untuk tahu komorbid dan faktor resikonya kayak gitu. Boleh dicek lebih lanjut ya. Tapi yang penting adalah dua ini sih yang paling pentingnya otoskop dan kalau ada tes Gargutala.
Oke, nah selanjutnya ini terkait dengan klasifikasi otitis eksterna. Nah, klasifikasinya itu kita bisa bagi jadi beberapa macam, tapi yang paling sering itu adalah berdasarkan lokasinya ya, ini yang paling penting. Jadi ada dua ya, ada yang otitis eksterna diffusa ya, diffusa dan circumscripta ya. Sesuai namanya kalau diffusa berarti dia diffuse. Diffuse itu artinya apa? Menyeluruh ya. Jadi dia memang kena ke seluruh liang telinga. Kalau kita otoskop itu semua seliang-liang telinganya itu merah semua. Nih, diffuse dia. Semuanya merah dan meradang. Oke, seluruh. Nah, biasanya yang terjadi pada siapa? Terjadi pada contohnya adalah kasus yang namanya swimmer's ear. Oke, swimmer ear. Jadi telinga pada orang-orang yang suka berenang atau perenang, swimmer's ear ya. Karena keseringan tiap hari berenang ya kan, kemasukan air yang kita nggak tahu juga itu bersih atau enggak gitu kan. Nah, itu yang resiko terjadi otitis eksterna ya. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah yang jenis circumscripta atau yang lebih lokal ya. Lokal biasanya dia ada folikulitis di sininya. Tuh. Jadi kayak ada peradangan di area kelenjar-kelenjarnya, kelenjar rambutnya misalkan di sini. Nah, ini akan bikin sakit di telinga luarnya gitu ya. Dia hanya abses kecil atau jerawat atau bisul kecil gitu. Oke. Dan jangan lupa dia ada satu bentuk khusus yang namanya otitis eksterna maligna atau necroticans. Ini yang udah parah banget. Ini akibat infeksi bakteri Pseudomonas khususnya pada pasien-pasien diabetes atau yang imunokompromis ya. Jadi hati-hati pasien imunokompromis atau diabetes terus dia bilang udah mulai muncul gejala-gejala otitis eksterna. Nah, itu berarti kita harus hati-hati ngetreatnya harus sangat bagus biar tidak sampai terjadi yang otitis eksterna maligna ya. Oke. Nah, kalau berdasarkan etiologinya, dia bisa yang bakterial, jamur, ataupun viral. Nah, nanti menyesuaikan tata laksananya sesuai dengan penyebabnya ya. Oke, next nomor 8. Bagaimana penata laksanaan impaksi serumen berdasarkan dan otitis eksterna juga ya. Oke, impaksi serumen sendiri, laksana impaksi serumen ya. Prinsipnya adalah yang penting kita mau apa? Mau menghilangkan sumbatannya ya. Karena disumbat oleh serumen yang impaksi atau yang mengeras di dalam situ, maka kita harus mengeluarkan, ya kan, sama kayak yang dilakukan pada dokter di kasus ini. Kemudian kita mau mengembalikan fungsi pendengarannya dan mencegah komplikasi, ya. Nah, ini kalau misalkan kita dapat pasien, memang dia simptomnya sesuai sama cerumen infection, ya kayak pada pasien ini. Nah, kita cek otoskopnya dulu. Otoskopi. Oh, bener. Otoskopinya kelihatan ada cerumen infectionnya. Yes, misalkan. Ada kontraindikasi nggak sih untuk dilakukan serumenolitik atau irrigation? Serumenolitik itu kita kasih obat tetes telinga yang berperan untuk melunakkan si serumen yang mengeras. Nanti kalau udah agak lunak, kita lakukan irigasi. Irigasi itu kita menyiram menyiram air ya ke dalam si liang telinganya itu, tapi diarahkan ke dindingnya, jadi bukan masuk ke dalam gitu, untuk ngeluarin si serumen yang tadi udah lunak itu. Gitu. Itu adalah tata laksana utama untuk serumen, untuk impacted serumen ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada kontraindikasi gitu ya, no, ya udah kita lakukan. Tapi kalau misalkan ada, nah kita bisa manual removal ya. Biasanya manual removal itu kita pakai kayak ya tergantung posisinya sih. Kalau misalkan posisi serumen itu terlalu dalam, susah juga sih dengan manual removal. Biasanya kita bisa pakai sejenis, bukan pinset ya. Apa lagi aku lupa namanya? Ya kayak hook ya, kayak hook atau forceps, forceps telinga gitu, ada khusus gitu ya. Oke. Dan kalau misalkan apa namanya? Kita cek ulang gitu ya. Kalau kita udah bersihin, kita cek ulang pakai otoskop ya. Cerumen clearance confirm on otoscopy, dicek ulang ya. Dan jangan lupa rutin follow up. Nah, ini untuk secondary preventionnya ya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, ini untuk total laksana infeksi serumen intinya mah ini sih ya. Pertama, kalau serumennya masih lunak nih, dirasa-rasa masih bisa dikeluarin nih kayaknya. Nah, coba kita tetes telinga dulu dengan serumenolitik
ya bisa ada banyak. Nah, di tabel ini kita bisa lihat serum analytic ya. Jadi ada yang water base, ada yang oil base ya. Biasanya mungkin sering kita pakai hidrogen peroxide, sodium bikarbonat ya. Terus, nah kalau misalkan dia keras, kita harus lakukan evakuasi secara mekanik, yaitu dengan cara paling sering irigasi telinga. Ya, ini irigasi telinga tuh kayak gini. Jadi kebayang ya. Ini sih biasanya sih pakai sped biasa aja nih. Spednya agak bagus ya, ini karena fotonya dari luar negeri ya. Jadi kita bayangin ya, kita ngisi sped mungkin 100 cc, 150 gitu ya. Kita isi pakai air ya, NaCl boleh. Nanti kita tuh dorong ke arah dinding di liang telinga sini sambil pasiennya boleh diminta agak miring ya, miring. Miring, terus miringnya ke arah telinganya. Misalkan ini telinga kanan, jadi miring ke arah kanan juga. Jadi dia jatuh gitu. Jadi nggak masuk ke dalam tuh airnya. Nah, ini untuk ngasih tekanan sebenarnya, tekanan ke dindingnya supaya nanti bisa ada dorongan supaya si serumennya keluar gitu. Tapi dengan catatan ya, serumennya harus lunak dulu. Serumen harus dilunakkan dulu. Jadi biasanya kalau pada praktek klinis sehari-hari, itu kalau pasien datang dengan impacted serumen, kita minta pasien pakai tetes telinga dulu selama seminggu kurang lebih. Nanti seminggu kita minta pasien kontrol lagi untuk evaluasi gejala dan keluhan. Dan kalau misalkan memang masih bergejala, ya kita lakukan irigasi telinga ini. Tapi akan lebih mudah karena kita sudah pakai tetes telinga. Kalau kita nggak tetes telinga dulu, nah itu yang susah nanti jadinya ya. Itu yang akan keras banget. Kemudian kita bisa pakai alat seperti suction ataupun kuret ya dengan tadi aku bilang apa namanya? Hook atau forceps khusus gitu ya. Nah, tapi hati-hati, irigasi tidak boleh dilakukan pada apa? Pada pasien yang mengalami perforasi membran timpani ya, yang membran timpaninya sobek. Next, edukasi jangan lupa ya untuk tidak mengorek telinga dan memasukkan benda apapun. Dan kita nanti jelasin ada mekanisme self cleaning ya dari telinga kita sendiri. Jadi ada di slide selanjutnya. Jadi supaya pasien itu eh tahu gitu ya, kayak nggak usah khawatir harus pakai cotton bud terus gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan ada komplikasi lain, ya komplikasi lain itu kita bisa kasih terapi tambahan ya, analgesik dan antibiotik. Ya, jadi eh, kita lihat pakai otoskop, nanti kita irigasi ya, dan bisa juga pakai alat khusus. Tapi yang pakai alat ini agak susah sih sebenarnya ya. Pakai alat kalau misalkan memang kita bisa ngelihat sih ya, ngelihat si serumen propnya tuh kelihatan. Nah, ini untuk self cleaning mechanism ya. Jadi sebenarnya em, serumen yang dihasilkan di telinga kita itu tuh di sini ya. Ini kan dia di sepertiga sepertiga luar tadi kan. Sepertiga luar ya. Nah, sebenarnya ini udah deket banget kan sama ujung lubang telinga kita. Jadi udah gampang banget ya buat keluar. Dia tinggal mengikuti proses migrasi epitel. Oke, migrasi epitel ya, di mana epitel squamosa di membran timpani itu dia akan migrasi ke arah luar gitu ya. Nanti keluar ke melalui meatus. Nah, serumen itu akan ikut terbawa harusnya. Nah, jadi sebenarnya normalnya kayak gitu ya. Dan si serumen ini nanti membawa debu-debu, mikroorganisme dan sel epitel yang mati itu keluar. Itu kan. Ditambah lagi kita melakukan aktivitas seperti mengunyah dan berbicara dan hal ini akan membantu pergerakannya supaya mendorong serumen itu keluar. Itu ya. Dia akan memberi dorongan ya. Nah, dan si serumen ini dia itu sifatnya agak lengket karena dia mau menangkap atau menempelkan partikel-partikel kotoran-kotoran yang ada supaya bisa ikut keluar ya kan. Sisa-sisa epitel yang terdeskuamasi supaya bisa ikut ke bawah keluar kan dia harus nempel sama serumen. Jadi serumennya harus lengket. Nah, tapi nanti lama-lama dia akan mengering dan jadi lebih mudah untuk keluar sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai waktunya dia nggak keluar dan dia ngering, nah itu akan jadi keras dan nyumbat di dalam telinga ya. Oke, kemudian normalnya kan kayak gitu ya. Jadi dia sudah di sini, dia tinggal keluar doang sebenarnya. Nah, tapi kalau misalkan pasiennya
malah ngedorong tuh, dorong pakai cotton bud. Nah, makin masuk yang ada. Yang tadi dia udah di sini, dia malah dorong masuk gitu ya. Nah, jadi cara yang benernya gimana, Dok? Misalkan pasiennya nanya ya. Jadi kalau mau pakai cotton bud, itu pakai kalaupun mau pakai ya, cukup di luar aja, di bener-bener pas masuk lubang telinga sedikit banget gitu. Jadi tujuannya adalah kita mau ngeluarin memang sisa serumen yang sudah di luar gitu ya. Jadi kita tinggal ngambil aja, jadi jangan didorong ke dalam. Dan makainya tuh mungkin bukan ngedorong ke arah dalam, tapi kita kayak nempel di dinding tulang kartilagu di sini kan kerasa ya, ada kayak dinding gitu kan, ada yang kayak mentok gitu, itu didorong-dorong di situ. Ya, oke. Nah, kemudian ini untuk otitis eksternanya ya, tata laksananya. Karena di pasien ini juga kemungkinan ada disertai otitis eksterna. Nah, prinsipnya sih kita mau mengatasi infeksi, mengurangi peradangannya, dan menghilangkan faktor predisposisinya. Yang mana pada hal ini itu karena adanya impacted cerumen, ya kan? Impacted, impacted cerumen. Nah, impacted cerumen. Oke. Nah, ini nanti kita boleh lihat. Pertama-tama sebenarnya kalau masih akut kita kasih analgetik aja. Ya, analgetik boleh yang oral, boleh yang ditetes juga. Nah, kalau misalkan anti nyeri ya, maksudnya ya. Nah, itu kita lihat ada nggak kira-kira bukti bahwa ini ada infeksi. Kalau misalkan ada gitu ya, ada kemungkinan nah kita boleh kasih antibiotik. Kalau misalkan enggak, kita lihat ada perforasi enggak dari membran timpaninya. Kalau misalkan ada, tetap kita kasih antibiotik. Tapi kalau misalkan enggak, ya, eh ya kita boleh kasih topikal antibiotik juga dengan atau tanpa kortikosteroid gitu, ya. Jadi ditunggu perkembangannya selama kurang lebih 48 jam atau 2 hari. Tapi biasanya kalau misalkan dia memang karena impacted cerumen ya, kita cukup sampai sini aja gitu. Karena kan dia nggak ada infeksi. Ya, ini beberapa, sorry ini ya kayak gini ya algoritmanya. Jadi kalau misalkan kita curiga ke arah akut otitis eksterna, ya, ada nyeri, aural fullness juga, ada red flag nggak? Nggak ada. Otoskop, cek otoskop, oke, misalnya bagus semua, tapi memang ada cerumen probe dan ada sedikit tanda-tanda inflamasi ya pada eh, telinga luarnya tadi gitu misalkan. Udah kita bisa bersihkan dulu ya, bersihkan tadi kalau bisa. Terus kita lihat membran timpaninya intak intak atau enggak ya, membran timpaninya. Kalau membran timpaninya intak gitu ya, bagus nggak ada masalah. Ya, kita lihat ini kira-kira infeksi apa ya? Infeksi jamur bukan? Misalkan bukan gitu. Nah, kita bisa mulai tambahkan tetes telinga antibiotik tuh ya. Tetes AB. Nanti di reassess setelah 3 sampai 5 hari. Intinya sih gini, pertama-tama kita kasih analgetik dulu aja ya. Pagi di pasien ini dia bilang tidak ada sekret sama sekali yang keluar kan. Jadi kemungkinan memang belum atau tidak ada terjadi proses infeksi gitu. Nanti kalau misalkan dia belum membaik, baru kita kasih antibiotik tetes telinga gitu ya. Oke. Karena takutnya tuh kalau pakai tetes telinga, antibiotik takutnya malah juga membunuh si flora normalnya gitu ya. Yang mana nanti bisa justru memperburuk kemungkinan terjadinya infeksi. Oke, nah ini beberapa cara treat berdasarkan penyebabnya ya. Kalau misalkan memang dia karena bakterial, ya pakai tetes telinga antibiotik, ini contoh-contohnya ya. Cipro, ofloxacin, atau ada yang mix antara neomycin, polymyxin, dan hidrokortison. Ini kortikosteroid ya sebagai anti radang. Boleh ya. Kemudian kalau penyebabnya jamur, kalau bisa jangan kasih yang em, ada kortikosteroidnya ya kalau jamur ya. Kita pakai yang anti jamur aja ya. Kemudian kalau misalkan akibat trauma, nah itu kita boleh ke apa namanya lebih ke atasi masalahnya ya, masalah dari segi traumanya itu misalkan karena cotton bud, karena serumen prop ya kita atasi dulu masalahnya ya. Dan edukasi pasien jangan lupa. Terus analgetik kita boleh kasih analgetik oral aja sebenarnya ya, bisa paracetamol, ibuprofen atau NSAID yang lainnya boleh ya. Kemudian, nah itu sih paling. Terus, atau mau mengurangi peradangan atau inflamasinya, boleh kasih
steroid topikal hidrokortison ya. Tapi ini biasanya jangan kita kasih pada jamur ya. Karena nanti akan membuat pertumbuhan jamurnya itu jadi lebih apa namanya? Jadi lebih pesat kalau jamur dikasih kortikosteroid gitu ya. Oke. Nah, ini untuk edukasi ke pasien cara tetes telinga yang benar ya. Jadi, bisa kita minta pasien berbaring ke salah satu sisi ya. Misalkan eh ini telinga yang mau kita tetes ya, yang mau ditetes telinga apa nih? Berarti kanan ya pada pasien ini ya. Ya, kanan ya. Udah, berarti pasiennya itu baringnya miring ke kiri, jadi telinga kanannya di atas ya. Kemudian setelah itu kita tarik ya. Tadi kayak aku bilang, tarik ke arah atas dikit ya. Tarik telinganya, masukin ya. Masukin berapa tetes? Biasanya ini sekitar bisa 2 sampai 4 tetes ya sekali pemberian ya. Variatif tergantung. Tapi minimal 2 tetes biasanya. Terus ditetesin tuh 2, 3 misalkan. Terus tutup ya. Tutup. Tutup langsung secara gentle ya. Jadi kayak tek gitu langsung tutup. Terus habis itu tunggu beberapa menit ya, sekitar 2 menit. Udah, supaya obat itu tuh nyerap di telinganya gitu. Dan harus miring ingat ya, harus miring. Jadi jangan tetes terus udah balik lagi gitu, jangan. Jadi tetes, kalaupun misalkan nggak berbaring, kita bisa sambil duduk tapi kepalanya dimiringin. Misalkan ini kan mau telinga kanan, berarti miring ke kiri, tetes, tek tek, tunggu 2 menit gitu biarin. Baru kita balik lurus lagi, gitu ya. Kepala miring ke sisi berlawanan ya. Oke, next soal 9. Apa saja komplikasi yang dapat terjadi ya? Kalau komplikasi tergantung. Kalau dari impaksi serumen nanti bisa menyebabkan tuli konduktif tadi ya, gangguan pendengaran konduktif ya. Tapi biasanya dia akan reversible ya, dapat dapat kembali jika serumennya sudah berhasil dievakuasi ya. Kemudian tinnitus berkepanjangan, vertigo tapi jarang ya. Ini sih juga yang paling penting ya, iritasi dan inflamasi dari liang telinga. Ya, jadi dia bisa bikin nextnya itu jadinya otitis gitu ya, otitis eksterna. Oke, nah ini kan bisa bikin peradangan jadinya karena di sini numpuk kotorannya ya. Otitis eksterna. Nah, kalau otitis eksternanya sendiri ada banyak juga komplikasinya lumayan ya. Dan paling parah itu dia bisa sampai menyebabkan otitis eksterna yang maligna atau yang necroticans ya. Tuh. Ini adalah komplikasi yang paling serius. Terus nanti bisa bikin penyempitan liang telinga, selulitis ya, infeksi di sekitar jaringan liang telinganya, kemudian bisa bikin abses, terus bisa bikin infeksi yang kronis, otomikosis. Otomikosis itu infeksi oleh jamur berarti ya. Oke. Ini bisa jadi banyak ya. Nah, yang dari akut bisa komplikasi ke mana-mana ya. Mulai dari misalkan nanti bisa bikin permanen conductive hearing loss juga bisa ya. Terus perforasi membran timpani, peradangan di kartilago daun telinga kita atau perikondritis ya. Banyak pokoknya ini komplikasi-komplikasinya ya. Oke. Nah, terakhir, bagaimana cara menjaga dan memelihara kesehatan telinga sesuai ajaran Islam? Biasanya sih sama aja kayak yang kemarin mata ya. Jadi intinya, pokoknya kita secara Islam harus menjaga tubuh. Apa sih? Dalam Islam harus menjaga tubuh ya karena tubuh itu adalah amanah. Kemudian menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari ibadah ya, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Tuh, karena sebenarnya penyakit-penyakit kayak gini itu tuh nggak jauh-jauh juga dari faktor higienitas kita kan, gitu, faktor kebersihan dan kehati-hatian kita gitu. Jadi ya kurang lebih gitu sih ya, intinya menjaga kebersihan, tidak berlebihan dalam membersihkan ya, supaya tidak menimbulkan mikrotrauma tadi ya karena cotton buds ya.
menghindari hal-hal yang membahayakan. Misalkan dokternya udah ngasih tahu jangan pakai cotton bud gitu ya, ya udah jangan pakai lagi gitu. Terus menjaga fungsi pendengaran dengan sebaik-baiknya ya digunakan untuk hal-hal yang baik ya, sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan seperti itu. Dan kalau misalkan ada masalah atau gangguan ya kita berobat gitu ya, segera diperiksa. Ya paling penting sih ini ya nih surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi kita harus selalu menjaga higienitas ya. Menjaga higienitas. Oke. Oke, Alhamdulillah sudah selesai, sudah beres. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira sejauh ini? Halo. Yasmin ada yang mau tanyain dulu gak? Atau aman? Oke, kayaknya Yasminnya lagi out of Zoom. Udah beres. Kak, lagi di luar, Kak, maaf. Iya, ya nggak apa-apa. Oke, ya udah kalau gitu aku stop share dulu. Nggak apa-apa, berarti untuk sekarang belum ada pertanyaan dulu ya. Kalau gitu terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanyain, boleh tanyain aja ya setelah ini ya di chat. Oke, terima kasih. Oke, Oke, makasih banyak, Kak. iya, sama-sama. Hati-hati. Aku end meeting ya. Iya, dadah, Assalamualaikum. Hmm.